Anak-anak, hari ini adalah hari Jumat. Biasanya hari Jumat kita ada ibadah yang namanya adalah KKCF atau Kalam Kudus Children Fellowship. Nah, semuanya silahkan duduk rapi. Ibu guru mau menyapa dulu ya. Halo kelas Kings. Hai kelas Love. Halo kelas Ezekiel. Kelas Mark, kelas Thessalonians, dan kelas Jacob. Semoga semuanya dalam keadaan sehat supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Silahkan duduk semuanya, kita mau beribadah. Semuanya ambil sikap berdoa seperti Bu Guru. Kita mau menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan saat ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam beribadah. Kami boleh bernyanyi, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau ucapkan ayat hafalan kita. Semuanya boleh ulangi setelah Bu Guru ya. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oke, sekarang kita mau bernyanyi. Semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Anak-anak ikut gerakannya Bu Guru ya, sambil berjalan. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah semuanya siap mendengar firman Tuhan? Nah, kalau siap, semuanya duduk yang manis. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa
mendengar cerita firman Tuhan dari Bu Guru Yanti. Kepada Bu Guru Yanti, silahkan. Selamat pagi anak-anak. Apa anak-anak masih bersukacita dalam ibadah saat ini? Ibu Guru Yanti berharap semua tetap bersukacita. Nah, kita sudah berdoa, sudah memuji memuliakan Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Apa semua anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kita mau membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita dari Amsal pasal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Sekali lagi ya, ikut Ibu Guru Yanti. Amsal pasal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Nah, anak-anak, Ibu Guru Yanti punya dua orang teman, namanya Asri dan Ani. Suatu hari, Asri dan Ani meminta mamanya untuk membelikan ayam goreng KFC. Tapi waktu itu mamanya tidak punya uang. Lalu Asri bilang, "Oke mama, nanti kalau mama sudah punya uang, baru mama belikan kami ayam goreng KFC." Beda dengan Ani. Ani menangis, Ani marah-marah, dan ia memaksa mamanya untuk membelikan ayam goreng KFC. Nah, anak-anak, kira-kira siapa yang sikapnya sabar? Asri atau Ani? Nah, tahu tidak, sikap sabar itu adalah sikap yang paling disukai oleh Tuhan kalau kita melakukannya. Nah, anak-anak, di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 juga diceritakan ada seseorang yang sangat sabar. Walaupun kehidupannya sangat buruk, walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia selalu sabar. Anak-anak mau tahu ceritanya siapa? Nah, dengar ceritanya baik-baik ya. Nah, ada seorang yang sangat kaya. Nah, setiap hari dia menggunakan baju warna ungu, kainnya halus. Nah, jadi bajunya itu sangat mewah, sangat mahal. Setiap hari orang ini makan makanan yang enak. Setiap hari dia minum minuman yang enak. Setiap hari dia bersuka cita bersama dengan teman-temannya. Beda dengan satu orang ini. Nah, setiap hari dia hanya duduk meminta. Setiap hari dia mengemis. Setiap hari dia menggunakan baju compang-camping, bajunya robek-robek. Dan setiap hari dia hanya makan makanan sisa atau makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Kira-kira anak-anak tahu siapa tidak orang miskin itu tadi? Nah, nama orang miskin itu tadi adalah Lazarus. Nah, Lazarus ini tidak punya apa-apa. Nah, badannya bau, dia menggunakan baju yang robek-robek setiap hari. Dia hanya meminta-minta atau dia mengemis. Dia makan makanan sisa atau makanan yang jatuh dari mejanya raja. Tapi Lazarus ini
dia selalu bersabar dengan kehidupannya, dengan keadaannya saat itu. Nah, suatu hari Lazarus ini meninggal. Nah, Lazarus ini mati. Lalu Lazarus ini dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, malaikat-malaikat membawa Lazarus ini ke surga. Kemudian orang kaya ini juga meninggal. Nah, orang kaya ini meninggal, lalu dia dikuburkan. Nah, orang kaya ini dia sangat menderita di dalam alam maut. Orang kaya ini masuk di dalam neraka. Nah, Ibu Guru, kenapa orang miskin tadi, kenapa Lazarus tadi bisa masuk dalam surga? Nah, karena apa? Karena Lazarus selama ia masih hidup, ia selalu bersabar. Walaupun dia tidak kaya, dia tidak punya banyak uang, walaupun dia tidak bisa makan makanan yang enak, tidak bisa menggunakan baju-baju yang bagus, yang mewah, yang mahal, tetapi dia selalu bersabar, dia selalu bersyukur, dan dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dia percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi Lazarus. Beda lagi dengan orang kaya tadi. Nah, orang kaya tadi itu dia bersikap sombong, dia tidak mau memperhatikan orang yang miskin, dia tidak mau membantu orang-orang yang kelaparan, dia tidak mau berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Nah, parahnya lagi, orang kaya ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah, dia tidak mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan semua kekayaannya. Nah, jadi itulah yang membuat orang kaya ini masuk di dalam neraka. Nah, ketika orang kaya ini ada dalam neraka, dia selalu melihat ke atas. Kenapa dia melihat ke atas? Karena di atas ia melihat ada Abraham dan Lazarus yang lagi bersukacita, yang lagi bersenang-senang. Nah, lalu orang kaya ini minta Bapak Abraham, dia berseru kepada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham mau mengasihi dia. Nah, dia berseru kepada Bapak Abraham, dia bilang begini, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus agar mencelupkan ujung jarinya ke dalam air agar menyejukkan lidah saya. Saya sangat menderita, saya sangat kepanasan di dalam api neraka ini. Tetapi jawab Bapak Abraham seperti ini, anak, ingatlah, selama kamu masih hidup di dalam dunia ini, kamu sudah menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Kamu sudah bersenang-senang. Dan sekarang waktunya Lazaruslah yang bersenang-senang, yang bersuka cita. Nah, anak-anak, Bapak Lazarus selalu bersyukur, selalu bersabar dengan keadaan yang ia alami saat itu. Demikian juga dengan kita anak-anak. Kita juga perlu bersikap sabar. Kita perlu bersikap sabar. Bapak Lazarus tadi, dia bersikap sabar walaupun dia tidak memiliki banyak harta, walaupun dia tidak bisa makan makanan yang enak, walaupun dia tidak bisa memakai pakaian yang bagus, tetapi dia selalu bersyukur, selalu bersabar, dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengasihinya. Demikian juga dengan kita anak-anak. Kalau saat ini kita minta sesuatu kepada mama papa kita, kita minta dibelikan mainan kah, makanan kah, pakaian kah, tapi mama kita belum bisa belikan kita makanan, belum bisa membelikan kita sepatu, membelikan kita pakaian, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh paksa-paksa orang tua kita. Tetapi ingat,
harus seperti Lazarus, lalu bersabar. Karena bersikap sabar itu adalah sikap yang paling disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, ingat, kita harus bersikap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami agar kami selalu bersikap sabar dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami di dalam keadaan kami. Biarlah kami mampu untuk melakukan akan firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan Ibu Guru Lili. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak senang dengan firman Tuhan hari ini? Ya, kalau senang, sekarang waktunya untuk kita semua melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang sabar, orang yang mau dengar-dengaran di rumah. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya berdiri, kita akan doxa doa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami akan masuk ke kelas kami masing-masing untuk belajar. Meskipun kami belajar online, tapi Tuhan tolong kami supaya kami tetap bersemangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran bersama dengan guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Goodbye, silahkan belajar bersama gurunya. Semangat belajar ya.